Dahulu kala di kerajaan Ngambar Arum, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Asmawikana. Sang raja memiliki seorang permaisuri yang bernama Prameswari dan seorang selir yang bernama Dewi Dursilawati. Jadi selama memerintah, sang raja masih belum mendapatkan seorang putra mahkota, di mana diketahui bahwa permaisuri sebenarnya sudah pernah 2 kali hamil, namun dia mengalami keguguran yang disebabkan oleh racun yang dimasukkan Dewi Dursilawati ke makanan Prameswari ini. Hal ini dilakukan oleh Dewi Dursilawati dikarenakan rasa iri hati, dan sang selir ingin putra mahkota yang diinginkan raja itu harus berasal dari rahimnya. Suatu hari, akhirnya Prameswari ini hamil lagi. Sang raja yang sudah mulai curiga dengan selirnya itu, kemudian memerintahkan dayang istana untuk selalu mengawasi makanan dari Prameswari, dan semenjak itu Dewi Dursilawati ini pun tidak bisa memasukkan racun lagi ke makanan tersebut. Namun tidak kehabisan akal jahat, Dewi Dursilawati ini kemudian mendatangi seorang penyihir jahat, di mana dia kemudian meminta sang penyihir untuk menyihir anak yang dikandung oleh Prameswari itu, dan sang penyihir itu pun melakukannya. Singkat cerita, Prameswari ini pun akhirnya melahirkan bayi laki-laki, namun sang raja dan permaisuri ini sangat terkejut ketika melihat bentuk fisik putranya yang tidak seperti bayi pada umumnya, di mana bentuk fisik dari putranya itu berbentuk bulat seperti kendil. Walau sedih, mereka tetap menerima dan merawat putranya yang diberi nama Joko Kendil. Sang raja yang tidak ingin putranya ini cacat seumur hidup pun mencoba bertanya kepada seorang pertapa sakti mengenai keadaan putranya itu, dan sang pertapa sakti ini pun mengatakan bahwa kondisi putranya ini disebabkan oleh sihir dari penyihir jahat. Dan dia kemudian menyarankan sang raja untuk menitipkan anaknya kepada Embok Rondo yang tinggal di pinggir sungai istana untuk dirawat, dan pertapa sakti mengatakan bahwa kelak putranya pasti akan menjadi kesatria dan menikah dengan putri raja. Mendengar itu, sang raja pun mengikuti saran dari pertapa sakti itu, dan akhirnya dia memerintahkan prajuritnya untuk membawa Joko Kendil bersama beberapa hadiah untuk diserahkan ke Embok Rondo. Di sini Embok Rondo pun menerima Joko Kendil dengan senang hati, namun dia menolak hadiah dari raja, karena dia akan merawat Joko Kendil dengan penuh kasih sayang. Singkat cerita, Joko Kendil ini pun tumbuh dewasa, di mana dia menjadi seorang pemuda yang baik dan suka membantu warga desa, dan oleh karena itu, dia banyak disukai warga desa karena sifatnya itu. Suatu hari ada raja dari negeri seberang sedang berkunjung ke desa itu, di mana sang raja juga bersama dengan ketiga putrinya yang cantik, dan salah satu putrinya yang paling cantik bernama Putri Ngapunten. Rombongan raja ini pun disambut dengan senang oleh warga desa, dan di kerumunan warga ini, Joko Kendil dan Embok Rondo pun ada di sana. Di sini Joko Kendil jatuh hati kepada Putri Ngapunten setelah melihat kecantikannya itu, dan ketika pulang ke rumah dia pun menyampaikan maksud dan tujuannya ke Embok Rondo, di mana dia ingin meminang Putri Ngapunten. Ketika mendengar itu, Embok Rondo tidak yakin karena kondisi mereka ini, namun setelah diyakinkan oleh Joko Kendil, akhirnya Embok Rondo setuju untuk menemani Joko Kendil ke kerajaan untuk meminang Putri Ngapunten ini. Di sisi lain, sang raja yang merupakan ayah dari Putri Ngapunten ini pun bermimpi tentang dia kejatuhan sebuah kendil, di mana ketika kendil itu dia berikan ke Putri Ngapunten, tiba-tiba saja kendil itu berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan, dan setelah terbangun dari tidurnya, sang raja pun menjadi bingung. Beberapa hari kemudian, Joko Kendil dan Embok Rondo akhirnya berangkat ke kerajaan seberang dengan tujuan untuk meminang Putri Ngapunten, dan sesampainya mereka di istana, mereka pun menyampaikan maksud dan tujuannya itu. Di sini sang raja yang teringat akan mimpinya itu pun mengatakan bahwa keputusan ini dia serahkan kepada putrinya, dan kedua saudara putri sangat terkejut ketika Putri Ngapunten mengatakan bahwa dia setuju untuk menikah dengan Joko Kendil, di mana menurut Putri Ngapunten bahwa Joko Kendil ini adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Singkat cerita, pesta pernikahan mereka pun diadakan secara meriah, banyak tamu undangan yang hadir dari berbagai penjuru negeri, namun banyak yang menghina dan kecewa dengan pernikahan itu dikarenakan mereka menganggap Joko Kendil ini tidak pantas menjadi suami Putri Ngapunten karena bentuk fisiknya yang sangat kurang. Acara pesta pernikahan ini pun diadakan selama 40 hari, di mana di hari berikutnya, Joko Kendil secara tiba-tiba selalu tidak hadir dengan alasan karena sakit, dan selama Joko Kendil tidak hadir, ada seorang pemuda tampan yang tidak dikenal selalu pergi ke acara itu, di mana diketahui bahwa ternyata pemuda itu adalah Joko Kendil yang secara diam-diam melakukannya. Jadi Joko Kendil ini bisa mengembalikan wujud aslinya hanya dalam waktu malam saja, dan untuk mematahkan kutukan penyihir dan bisa kembali ke wujudnya untuk selamanya, dia membutuhkan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya dan orang tersebut harus memecahkan kendil di kamarnya itu. Di sisi lain, Putri Ngapunten yang terus dihina oleh saudaranya itu pun menjadi emosi dan sedih. Dia kemudian berlari pulang ke kamarnya, dan karena rasa emosi itu, dia kemudian memecahkan kendil di kamarnya itu,
Dan setelah itu pemuda tampan yang tak lain adalah Joko Kendil pun ke sana untuk menjelaskan apa yang terjadi. Awalnya Putri Ngapunten ini tidak percaya dan takut, namun akhirnya dia percaya, dan mereka pun bersatu kembali. Setelah itu Joko Kendil ini kemudian kembali ke kerajaan ayahnya itu, di mana sebelumnya dia mengunjungi Embok Rondo untuk mengajaknya ke istana, namun di sini Embok Rondo menolaknya karena dia memang tulus ingin membantu saja. Setelah itu Joko Kendil dengan istrinya pun kembali ke kerajaan ayah Joko Kendil. Di sini Joko Kendil pun dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan posisi ayahnya yang bernama Asmawikana ini. Dan ketika melihat itu Dewi Dursilawati pun merasa iri, di mana dia kemudian ingin mencelakakan istri dari Joko Kendil. Namun aksinya itu berhasil digagalkan oleh ayah Joko Kendil, dan setelah itu Dewi Dursilawati ini pun melarikan diri ke hutan, dan secara tidak sengaja dia terpeleset masuk ke jurang, dan tewas seketika.